segala cara. Kenapa ibu? Hah? Kaget. Ibu nggak boleh tidur sesudah subuh. Menolak rezeki. Mendatangkan penyakit. Jangan, makanya aku bangunkan. Bagi orang yang menghalalkan segala cara, dengan cara apa? Cara jahat. Dengan cara apa? Cara curang. Dengan cara apa? Cara bahaya. Jahat, curang, bahaya. Ketiga-tiganya ini orang yang menghalalkan segala dengan cara jahat, dengan cara curang, dengan cara membahayakan, pasti akan ada akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bahayanya di dunia maka menghadirkan apa? Kelemahan dalam al-ibadah. Orang-orang yang senantiasa mencampur adukan antara yang halal dan yang haram, jangan harap engkau akan semangat dalam al-ibadah. Akan membuat malas hidupmu. Iya, mohon maaf. Apalagi, mohon astagfirullahaladzim. Orang yang ada campur antara halal dan haramnya dalam hartanya, jangan mengharapkan keberkahan atas hidupnya. Tidak ada semangat, tidak berkah, dan yang berikutnya mengakibatkan terkikisnya keberkahan, terkikisnya harta itu gara-gara disebabkan dosa dari yang dihalalkan tadi, menghalalkan dosa. Ini bahaya loh. Ibarat daging menumpang, yang menumpang di badan, otomatis itu ada kelebihan kan? Ada kelebihan ya? Boleh-boleh aja, nah, silakan. Bagikan daging menumpang. Kalau diambil, diuruk, diambil, pasti terikut daging yang normal. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Kalau berakibat di akhirat, ingat semua yang haram berakibat bukan hanya apa, doa-doa kita tidak akan sampai. 40 hari doa orang yang ada benda haram dalam tubuhnya tidak akan sampai diijabah. Jadi jangan coba-coba memasukkan sesuatu yang halal, haram di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Mohon maaf tadi, 3 contoh tadi itu. Jahat, curang, membahayakan. Itu ketiga hal itu pasti akan akibatnya. Kalau jahat menghasilkan dosa, kalau curang menghasilkan mohon maaf kezaliman, dan yang ketiga adalah mohon maaf ini cara-cara yang bahaya, membahayakan itu bukan aja membahayakan, ada orang sengaja menabrakkan dirinya di mobil, sebenarnya yang dibahayakan berapa? Banyak. Bisa terjadi kecelakaan kan? Makanya nih kalau ngantuk bawa mobil lebih baik mampir deh. Istirahat. Ini bahaya loh. Nguber-nguber, balapan, padahal ada penumpang di belakang, itu bahaya loh. Mau mencari setoran, nauzubillah, subhanallah. Ini hati-hati. Sudahlah, santai aja bro. Biasa aja. Mengejar 200.000 tapi berakibat 2 juta kan. Kalau kecelakaan, santai aja. Makanya dalam Islam menghindarkan diri dari tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Tapi cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Dan ingat, semua benda yang haram masuk dalam tubuh, pencucinya bukan hanya apa, tapi pencucinya adalah apinya neraka. Ini yang membahayakan. Ibu, tidak ada ibarat halal ya. Kalau sudah haram ya, ambil. Ibu nggak terasa itu. Berapa harganya? Dicoba lagi. Enak ya. Sudah itu beli 1 kilo, terus nambah setengah kilo. Ini biar anget gitu. Nggak tahu setengah kilo angetnya. Hati-hati loh, itu haram loh. Betul Pak Ustadz. Tidak boleh. Iya. Kasihan itu penjualnya. Iya benar. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibu, mau biasa seperti itu gak?
Enggak, Tidak Ustaz. salah kan? Enggak. Tapi ini gini, di sekolah juga Ngambil. terkenal. Di sekolah Pak Ustadz anak-anak nih yang makan di warteg apa kalau di orang Sunda bilangnya sudah remaji. Apa tuh? Sudah dahar 5 ngaku siji katanya. Daharnya 5 ngakunya siji berapa? Tadi tahunya 1 padahal ngakannya 5. Nah ayo siapa yang pernah ngelakuin ini ayo. Nauzubillah semua nauzubillah. Pokoknya kepepet itu bikin mepet sama dosa. Jangan sampai seperti itu. Saya ingat kisah Nabi Isa alaihissalam yang membangkitkan orang yang sudah mati terus ditanya, bagaimana kabarmu? Aku sekarang susah Oh. mendapatkan kebahagiaan di kuburan. Ih. Nikmat kubur kenapa? Siksa kubur aku dapat. Gara-gara apa? Pernah suruh angkat kayu, Heeh. terus habis makan ada daging nempel di giginya. Iya. Dia ambil sepotong kayu untuk dibuka. Oh. Padahal itu bukan kayunya dia. Oh ya Allah. Cuma nauzubillah. gara-gara itu. Nauzubillah. Ya Allah nih. Ayo jamaah yang di rumah kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung sama Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Langsung aja telepon ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Silahkan telepon ke sini sekarang. Ayo kita tunggu. Mungkin ada yang punya masalah yang ingin diselesaikan. Alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Ayo langsung aja kita angkat Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Assalamualaikum. Ustadz. Dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Deriana di Ambon. Ibu Dariana di Ambon, assalamualaikum. Aku dari Ibu. Ambon. Ustazah dari Aku Ambon juga juga ya? dari Ambon. Iya, Masya Ambon. Allah. Masya Allah. Ambon itu kan Amerika Selatan. Ambon juga. Oh, Masya Kalau berdua Allah. dari Ambon aku gak diajak. Kasian banget. Ayo ibu silakan pertanyaannya ibu. Maaf nih Ustadz, saya mau tanya. Kenapa Saya sampai punya ke kopi gini? saudara. Mm-mm. Dia single parent. Single dan punya parent. anak 2. Oke. Nah suaminya ini kabur nih. Oh kabur. Terus kan dia nih lagi nggak punya kerjaan nih. Mm. Karena kepepet, dia harus hidupin anaknya yang 2 ini. Mm-mm. Dan mau dijadiin simpenan ya bos-bos gitu untuk hidupin anaknya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Terus ibu? Kata dia sih nggak apa-apa, dia aja yang dosa, yang penting anaknya bisa makan. Nah itu gimana ya Pak Ustadz, Ustazah, harta buat anaknya halal nggak sih kira-kira kalau kayak gitu? Iya ibu. Makasih banyak ya. Iya, jangan ditutup dulu teleponnya bu ya. Biar dijelaskan Ya. langsung. Silakan Ustazah Oki apa Ustaz dulu? Ustazah Oki dulu. Silakan Ustazah Oki. Ada orang bisa sampai kondisi seperti ini karena putus asa. Putus asa karena nggak tahu lagi harus kemana, karena merasa nggak ada orang-orang yang bisa membantunya. Pada akhirnya melakukan perbuatan yang seperti itu. Maka ini sebenarnya tanggung jawab dari orang-orang sekitarnya, dari keluarga sekitarnya. Nah harusnya makanya kita nggak boleh berdiri sendiri kan. Kenapa kita harus berjamaah, kenapa kita harus menjalin tali silaturahim. Supaya kalau ada apa-apa ada yang bisa bantu. Terkadang mereka ini orang-orang yang sebatang kara. Nggak punya keluarga misalnya, sama sosial juga nggak dekat misalnya. Sehingga melakukan berbagai macam cara, salah satunya perbuatan haram tersebut. Jadi mudah-mudahan caranya gimana? Datangnya ke ustazah atau ke ustadz supaya dapat hatinya dulu dibersihin. Karena kan Iya, lagi putus asa nih, lagi betul. sedih, lagi nggak tahu. Orang kalau udah kepepet mikirnya cepat kan. Akhirnya larinya kemana? Ke ustadz, ke ustazah, ke orang-orang yang bijaksana untuk dapat hatinya dibersihin dulu. Setelah itu baru bisa memikirkan cara-cara selanjutnya. Iya. Gitu. Orang-orang sekitar yang bantu sebenarnya orang-orang Oke. terdekat. Pak Ustadz silakan. Dari haram pasti hasilnya Haram, nauzubillah. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Anak itu dikasih makanan halal saja belum tentu jadi soleh. Betul tidak? Nah, sesuatu yang meragukan lebih baik tinggalkan. Sesuatu yang membuat tek 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 tek. Karena masalah Karena takut dosa kan. itu sesuatu yang menggelisahkan hati dan kita Iya. nggak ingin orang lain tahu itu dosa. Jadi kalau Dosa, misalnya jadi dibilang hati-hati. ibunya aja yang dosa, anaknya kan enggak gitu. Salah ya Enggak, justru jangan. memakan Sebaiknya- makanan dosa juga. Nauzubillah ya. Karena takutnya kasihan anak. Iya. Kasihan. Kita lihat efeknya juga ke Betul, anak. betul. Ustaz Syam silakan mau ditambahkan. Dari 30 juz Al-Quran, 114 surah, dari 6 ribuan lebih ayat, cuman beberapa yang disebutkan haram. Cuman ada, maaf, daging babi, daging anjing, itu aja yang disebut haram sama khamar. Berarti yang tidak disebutkan semua halal. Kenapa memilih pekerjaan itu? Carilah pekerjaan yang lain. Oh, lain jadi yang pekerjaan lebih halal. jangan yang haram. Iya, yang disebutkan yang haram dalam Al-Quran cuma sedikit. Berarti yang halal masih jauh lebih banyak. Masya Insya Allah Allah. mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lain. Amin. Jadi ya jelas ibu ya. Tapi Mudah-mudahan sebelumnya nih, jelas Assalamualaikum, nih. aku mau nanya boleh? Oh iya Waalaikumsalam silakan dikeras wabarakatuh. kalian ayo. Jadi gini, saya punya cerita dulu. Waktu itu saya pengen pergi ke suatu tempat, tapi karena daerah di rumah saya itu macet, akhirnya saya memutuskan untuk nggak naik mobil tapi naik motor. Gitu. Akhirnya kebetulan dan helm saya itu helmnya cuma satu. Heeh. Dan saya pergi sama istri saya.
Heeh. Nah karena saya sama tetangga saya udah deket banget dan tetangga saya emang nggak ada di rumah itu, ada helmnya langsung saya ambil. Niat saya cuman ya di Minjem? sini, ya minjem, niat saya Ah. minjem, toh juga saya balikin lagi dan Heeh. ya, saya takut nantinya malah ditangkap polisi. Oh, Itu dosa nggak sih, Ustaz? tapi minjemnya nggak ngomong gitu Itu masalahnya. dosa nggak sih, Ustaz? Dosa. Astagfirullahaladzim. Bu, sabar ya Bu, pelan-pelan Bu. Nanti jantungnya Masalahnya copot. gini, ini bahaya. Iya, Pak Mohon Ustadz. maaf, satu juga membahayakan buat dirinya. Betul. Tiba-tiba dia ngambil tidak bilang-bilang terus dibilang Pencuri? maling. Iya. Digebukin. Itu sama dengan membahayakan diri. Terus Betul, bisa betul, jadi orangnya juga nanti salah paham. Nanti memfitnah kiri kanan lah. Oh itu anak-anak yang ambil itu tuh. Itu padahal dipinjam, tidak boleh. Padahal dipinjam. Itu jadi akan mengakibatkan banyak dosa yang timbul. Kecuali Oh, kalau sudah yakin ngerti. orang itu ikhlas. Misalnya Mas Fadli punya mic nih ya, Ah, ah. mic-nya ditaruh di samping Oki misalnya. Kemudian saya ambil mic itu, saya yakin Mas Fadli ikhlas. Karena saya pinjam sebentar gitu. Nah Iya. itu nggak masalah kalau yakin ikhlas. Masalahnya kan kita nggak tahu orang tersebut ikhlas atau enggak. Betul. Tapi setelah itu Ustadz, setelah saya akhirnya pulang ke rumah dan kebetulan alhamdulillah tetangga saya ada, tetangga saya juga mungkin awalnya nyari-nyari tuh helm tuh di mana. Bisain orang. Nah, itu bahaya. Nah. Illa Nah, akhirnya antara saya minkum. bawa, akhirnya kok lu gak bilang-bilang gua dia bilang Coba. gitu. Jengkel nggak dia kira-kira? Iya sih. Walaupun emang saya pertemanan saya udah lama sama dia. Yang jadi masalah adalah pada saat dia menyalahkan orang lain ya Ustadz. Kalau ya? itu di dalam Al-Quran illa antara minkum kecuali ada sama-sama suka atau sudah sepakat. Maksudnya sudah sepakat gimana? Dia udah pernah ngomong, nanti kalau butuh helm Kebiasaan. ambil aja ya. Ah. Kalau butuh helm ambil aja ya. Nah itu Tapi baru. saya udah minta maaf loh Ustadz. Ya udah minta maaf lagi ntar ya. Pokoknya asal ada kesepakatan dulu boleh. Tapi kalau nggak ada kesepakatan sama sekali jangan nih buat jamaah di rumah ya. Contoh ya. Contoh yang nggak bagus jangan ditiru. Oke jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Kita akan mendengarkan kisah inspirasi yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay.